Assalamualaikum semuanya. Video ini hasil karya mahasiswa saya dalam memenuhi tugas kelompok materi wilayah negara dalam hukum internasional. Kalian simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fatur Laksamana, NPM 301821026. Pada video presentasi kelompok ini, saya akan menjelaskan permasalahan apa yang terjadi pada kasus sengketa wilayah di Kepulauan Kuril antara negara Jepang dengan negara Rusia, dan permasalahan apa yang terjadi pada kasus sengketa wilayah di Pulau Dokdo antara negara Korea Selatan dan negara Jepang, serta persamaan topik kasus sengketa wilayah di Kepulauan Kuril dan Pulau Dokdo. Pada kasus sengketa wilayah Kepulauan Kuril antara negara Jepang dengan negara Rusia disebabkan oleh diambil alihnya Kepulauan Kuril yang terdiri dari Kepulauan Etorofu, Kepulauan Kunashiri, Kepulauan Shikotan, dan Kepulauan Habomai tanggal 28 Agustus sampai 5 September 1945. Setelah negara Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu karena kalah telak pada Perang Dunia Kedua tanggal 15 Agustus 1945, dilanjutkan dengan perjanjian San Francisco tahun 1951. Negara Jepang harus menyerahkan semua klaimnya atas Kepulauan Kuril kepada negara Rusia sebagai pemenang pada Perang Dunia Kedua dalam kurung sekutu. Sebelumnya negara Jepang dan negara Rusia sudah sepakati oleh perjanjian Shimoda tahun 1855, perjanjian Saint Petersburg tahun 1875, serta perjanjian Portsmouth tahun 1905. Namun negara Jepang tidak mengakui kedaulatan negara Rusia atas kepemilikan Kepulauan Kuril. Begitupun juga dengan negara Rusia bertahan pada sikapnya bahwa kedaulatan negara Rusia atas kepulauan-kepulauan di Kepulauan Kuril tersebut diakui adanya perjanjian-perjanjian pada akhir masa Perang Dunia Kedua. Pada kasus sengketa wilayah Pulau Dokdo, Pulau Dokdo adalah sebuah pulau yang terletak di Laut Jepang. Negara Korea Selatan memberi nama Pulau Dokdo yang artinya Pulau Karang, sedangkan negara Jepang memberinya nama Pulau Takeshima berarti Pulau Bambu. Permasalahan yang terjadi ialah terdapat pada pasal 2 perjanjian San Francisco tahun 1951. Negara Jepang mengakui kemerdekaan negara Korea Selatan tetapi tidak berkewajiban mengembalikan Pulau Dokdo karena tidak ada kewajibannya yang tertera serta tertulis di dalam perjanjian San Francisco tahun 1951. Sehingga negara Jepang beranggapan Pulau Dokdo masih berada di wilayah teritorialnya. Hal ini menjadi dasar keyakinan legalitas negara Jepang untuk memiliki Pulau Dokdo. Sebelumnya negara Jepang dengan negara Korea Selatan sudah menyepakati dengan adanya perjanjian perikanan tahun 1998 di Laut Jepang tentang pengaturan sementara dalam sengketa wilayah di Pulau Dokdo. Pada tahun 2006 bulan Juni, negara Jepang dengan negara Korea Selatan kembali bertemu dalam perundingan delimitasi zona ekonomi eksklusif. Kedua negara tersebut membahas lanjutan sengketa Pulau Dokdo yang sebelumnya dibahas pada perjanjian perikanan tahun 1998. Namun, negara Korea Selatan mengeluarkan deklarasi menyatakan membebaskan diri dari penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib serta pada pasal 287 Konvensi Hukum Laut tahun 1982.
Adapun persamaan kasus sengketa wilayah Kepulauan Kuril dan Pulau Dokdo adalah sampai saat ini belum ada yang menemukan kepastian hukum pada titik temu penyelesaian sengketa wilayah baik terjadi di Kepulauan Kuril antara negara Jepang dengan negara Rusia dan Pulau Dokdo negara Korea Selatan dengan negara Jepang. Diharapkan kepada kasus sengketa wilayah Kepulauan Kuril, Perdana Menteri negara Jepang atau negara Sakura Shinzo Abe dan Presiden Vladimir Putin selaku dari negara Rusia atau negara beruang merah untuk segera menyelesaikan kasus sengketa Kepulauan Kuril memakai cara-cara yang damai dan sesuai peraturan hukum pada Mahkamah Internasional serta menerapkan status kepemilikan Kepulauan Kuril dan menetapkan batas maritim antara negara Jepang dengan negara Rusia. Begitupun juga kasus sengketa wilayah Pulau Dokdo segera diselesaikan dengan cara-cara yang dibenarkan sesuai dengan peraturan hukum yang ada di dunia internasional dan memastikan adanya kepastian hukum dalam kepemilikan apakah Pulau Dokdo itu punya negara Korea Selatan atau punya negara Jepang. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Sekian, terima kasih. Kasus sengketa wilayah Kepulauan Kuril antara Rusia dan Jepang. Perjanjian Shimoda 1855 adalah perjanjian resmi pertama Rusia dan Jepang mengenai status Sakhalin dan Kepulauan Kuril. Dan dalam pasal 2 perjanjian Shimoda yang menjelaskan perjanjian mengenai perbatasan, mencantumkan mulai sekarang, perbatasan kedua negara ditetapkan terletak antara Pulau Etorupu dan Pulau Urupu. Seluruh Pulau Etorupu merupakan milik Jepang dan Kepulauan Kuril yang berada di utara dan termasuk di dalamnya Pulau Urupu merupakan milik Rusia. Sebagai negara yang berdaulat, Jepang akan melakukan tindakan apapun dalam mempertahankan wilayahnya. Salah satu contoh upaya keras Jepang yakni dalam hal menjaga keutuhan wilayahnya adalah terjadinya konflik wilayah perbatasan antara Jepang dengan Rusia tentang Kepulauan Kuril. Konflik tersebut merupakan persengketaan antara Jepang dan Rusia atas kedaulatan Kepulauan Kuril Selatan. Pulau-pulau yang disengketakan adalah pulau yang masuk dalam operasi ofensif strategis Manchuria pada akhir Perang Dunia II. Pulau-pulau yang disengketakan sekarang berada di bawah administrasi Rusia sebagai distrik Kuril Selatan, Oblast Sakhalin. Namun, diklaim Jepang sebagai teritorial Jepang yang disebut teritorial utara atau Tsushima Selatan di bawah administrasi subprefektur Nemuro, prefektur Hokkaido. Cara yang dilakukan oleh Jepang dalam memperjuangkan Kepulauan Kuril tersebut cukup beralasan dan masuk akal. Jepang tidak ingin kehilangan wilayah tersebut sebab selain bisa memperluas wilayahnya, di sisi lain kepentingan Jepang akan kepulauan tersebut juga cukup besar. Di hutan kepulauan tersebut selain terdapat potensi perikanan yang cukup besar, juga terdapat unsur mineral yang bisa mendongkrak perekonomian negara, sehingga apapun akan dilakukan oleh Jepang dalam memperebutkan pulau tersebut. Jadi di sini saya Muhammad Rizky Ramadan ingin menjelaskan solusi penyelesaian sengketa Pulau Kuril. Yang pertama adalah melalui jalan atau cara arbitrase. Hukum internasional telah mengenal arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dan cara ini telah diterima oleh umum sebagai cara penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Para pihak yang ingin bersengketa dalam menggunakan metode arbitrase dapat menggunakan badan arbitrase yang telah terlembaga atau badan arbitrase ad hoc. Meskipun dianggap sebagai penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum, keputusan yang dihasilkan oleh badan arbitrase tidak dapat sepenuhnya dijamin mengikat masing-masing pihak. Meskipun putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final atau mengikat, arbitrase berperan untuk memberi pihak-pihak yang bersengketa kesempatan mendapat keputusan dari hakim atau hakim-hakim. Pihak-pihak yang bersengketa kesempatan mendapatkan keputusan dari hakim atau hakim-hakim berdasarkan pilihan mereka sendiri. Arbitrase merupakan keputusan yang mengikat. Akibatnya, tidak akan timbul masalah penafsiran, pembatalan, dan sebagainya. Keputusan arbitrase
akan memutuskan sengketa. Merrill menyatakan bahwa kelebihan dari arbitrase adalah arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan atas masalah yang dipilih dan berlandaskan pada suatu yang disetujui. Cara penyelesaian perdamaian mempunyai kelebihan, di samping itu juga ada kekurangan. Penyelesaian sengketa Pulau Kuril melalui lembaga arbitrase pada dasarnya harus melalui perundingan diplomatik terlebih dahulu. Dalam mencapai suatu kesepakatan untuk menyerahkan sengketa kepada pengadilan arbitrase, harus dilakukan pembicaraan yang serius dan harus didukung oleh kemauan Jepang dan Rusia. Penyelesaian melalui arbitrase dapat ditempuh Jepang dan Rusia, tetapi perlu diketahui penyelesaian melalui jalur arbitrase mempunyai kelemahan, di mana putusan yang dihasilkan itu memang bersifat final dan mengikat, tetapi arbitrase tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa negara bersengketa untuk memenuhi keputusannya. Sebab penyelesaian sengketa melalui arbitrase membutuhkan komitmen yang kuat dan kemauan pemerintah Jepang dan Rusia untuk melaksanakan putusan arbitrase agar proses penyelesaiannya yang telah dijalani tidak sia-sia. Dan yang kedua, melalui jalur diplomatik, penyelesaian suatu wilayah sengketa antara Jepang dan Rusia bisa melalui jalur diplomatik, merupakan prosedur formal yang dilakukan oleh negara yang bersengketa melakukan perundingan. Biasanya diplomatik ini akan membahas masalah yang sederhana hingga masalah vital seperti sengketa wilayah, sengketa bisa juga di kasus ini yaitu sengketa Pulau Kuril antara Jepang dan Rusia. Setelah melakukan upaya diplomatik untuk diselesaikannya terlebih dahulu, perlu dilakukan beberapa kali perundingan secara terus-menerus untuk sampai pada satu titik kesepakatan penyelesaian sengketa. Aspek positif dari penyelesaian sengketa cara diplomatik adalah maka penyelesaian melalui jalur ini menjadi pilihan pertama sebelum menyerahkannya ke cara penyelesaian secara hukum internasional. Oleh sebab itu, apapun cara penyelesaian damai yang dipilih oleh pemerintah Jepang dan Rusia, keberhasilan penyelesaiannya akan sangat bergantung pada keinginan keras dan itikat baik antara kedua belah negara tersebut. Sebagai negara yang bertetangga dan bersahabat, Jepang dan Rusia harus tetap menjaga prinsip hidup berdampingan secara damai. Sengketa yang terjadi sebaiknya segera diselesaikan secara damai guna menghindari semakin memburuknya hubungan Rusia dan Jepang. Yang ketiga, Mahkamah Internasional. Sengketa yang terkait dengan masalah kedaulatan atas laut biasanya diselesaikan melalui Mahkamah Internasional. Sebab Mahkamah Internasional telah memiliki banyak jurisprudensi yang terkait dengan sengketa wilayah. Mahkamah Internasional adalah badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah Internasional merupakan mahkamah pengadilan tinggi di seluruh dunia. Oleh karena itu, Mahkamah Internasional memiliki peran dalam mengadili perselisihan dan hukum antara negara-negara di dunia. Mahkamah Internasional berwenang untuk memutuskan suatu kasus melalui persetujuan dari semua pihak yang bersengketa. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa hukum atau judicial settlement dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional. Dalam hukum internasional, penyelesaian secara hukum dewasa ini dapat ditempuh berbagai cara atau lembaga, yaitu International Court of Justice atau Mahkamah Internasional dan International Tribunal. Dan yang keempat adalah merupakan melalui referendum. Penyelesaian cara referendum adalah sebuah cara yang dilakukan untuk melalui suara yang diambil oleh masyarakat umum untuk memutuskan suatu masalah legislatif atau kebijakan penting secara langsung daripada memiliki masalah ini diputuskan oleh majelis perwakilan atau lembaga legislatif lainnya. Dalam hal ini, referendum terkadang terjadi karena kurangnya tingkat kepercayaan terhadap birokrasi atau pemerintah atau pemegang kekuasaan, sehingga rakyat merasa yakini apabila
hal ini dilakukan. Sampai hari ini, Kepulauan Kuril masih menjadi wilayah sengketa yang belum menemukan titik hasil untuk memastikan keberadaannya yang memiliki kekuatan hukum. Pasti kedaulatan mutlak yang dilakukan oleh negara Sakura dan negara beruang merah tersebut ialah Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Vladimir Putin. Ya, mudah-mudahan penyelesaian antara Kepulauan Kuril ini cepat terselesaikan. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat selalu. Bye-bye.